Keindahan sebuah bangunan selalu melewati sebuah proses yang namanya pembangunan. Bangunan yang indah selalu disusun oleh bagian-bagian yang kecil yang sesudahnya seringkali tidak terlihat. Salah satunya adalah batu bata. Setiap bata yang dibangun memiliki nilai sejarah yang penting yang seringkali ditutup dengan keindahan bangunannya. Seharusnya kita mengambil bagian dari sejarah yang penting, bukan hanya menikmati keindahannya. Biarkan setiap bata yang tersusun tertulis nama kita di situ, sehingga kita ikut terlibat meninggalkan sebuah warisan yang besar bagi generasi berikutnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat bagi pembangunan IFGF Semarang, kampus BSB. Ayo kita sama-sama menyelesaikan proyek pembangunan ini. Kita menabur dan kita bersama-sama akan menuai generasi demi generasi bagi kerajaan surga. Proses pembangunan masih terus berjalan. Oleh sebab itu kami ingin mengajak Bapak Ibu terlibat di dalam proses pembangunan ini. Tuhan memberkati. Halo teman-teman kids, Natal tahun ini ada yang berbeda loh. Kita akan berpetualang melihat kelahiran Tuhan Yesus bersama para binatang yang lucu-lucu. Ada siapa aja ya? Ayo segera daftar dan catat tanggalnya. The Untold Story of Christmas, Sabtu 13 Desember pukul 9.30 pagi. See you! That brings change.
Keindahan sebuah bangunan selalu melewati sebuah proses yang namanya pembangunan. Bangunan yang indah selalu disusun oleh bagian-bagian yang kecil yang sesudahnya seringkali tidak terlihat. Salah satunya adalah batu bata. Setiap bata yang dibangun memiliki nilai sejarah yang penting yang seringkali ditutup dengan keindahan bangunannya. Seharusnya kita mengambil bagian dari sejarah yang penting, bukan hanya menikmati keindahannya. Biarkan setiap bata yang tersusun tertulis nama kita di situ, sehingga kita ikut terlibat meninggalkan sebuah warisan yang besar bagi generasi berikutnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat bagi pembangunan IFGF Semarang, kampus BSB. Ayo kita sama-sama menyelesaikan proyek pembangunan ini. Kita menabur dan kita bersama-sama akan menuai generasi demi generasi bagi kerajaan surga. Proses pembangunan masih terus berjalan, oleh sebab itu kami ingin mengajak Bapak Ibu terlibat di dalam proses pembangunan ini. Tuhan memberkati. Halo teman-teman kids, Natal tahun ini ada yang berbeda loh. Kita akan berpetualang melihat kelahiran Tuhan Yesus bersama para binatang yang lucu-lucu. Ada siapa aja ya? Ayo segera daftar dan catat tanggalnya. The Untold Story of Christmas. Sabtu 13 Desember pukul 9.30 pagi. See you. Good morning church. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Boleh sama-sama kita bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami siap memuji menyembah Engkau. In the name of Jesus we pray. Amen. Boleh sama-sama tepuk tangan. You are the light in the darkest night. The hope and love is our sign. Come in a call with your power and might. Let us shout how great is our God. When you look to the sky above, you radiate His melody loud. Crimson God reaching through the night. Let us shout how great is our God. We just can't get enough. On the stage, we will follow you. Jesus, you are the light in our heart. We lift our hands, fix our eyes on you. We follow you wherever you go. We never stop running after you. Everybody clap your hands. When we look to the sky above, radiate is the light. Blessing bright, blessing through the night. Let us shout how great is our God. With a face we just can't get enough. Around the stage, we will follow you. Shout it out! Jesus, you are the light in our heart. We lift our hands, we fix our eyes on you. We follow you wherever you go. We never stop running after you. Jesus, you are the light in our heart. We lift our hands, fix our eyes on you. We follow you wherever you go. We never stop running after you. Everybody clap your hands. We keep running, running after you. Running, running after you. Everybody lift up your voice. We just can't get enough. Around the stage, we will follow you. Jesus, you are the light in our hearts. We lift our hands, fix our eyes on you. We follow you wherever you go. We never stop running after you. Oh, Jesus, you are the light in our hearts. We lift our hands, fix our eyes on you. We follow you wherever you go. We never stop running after you. Jesus, you are the light in our heart. We lift our hands, fix our eyes on you. We follow you wherever you go. We never stop running after you. Come on, let's give him praise. Siap memuji Tuhan lebih lagi pagi ini. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Come on, clap your hands, church. Woo! Everybody sing it out. Selangkah demi selangkah, ku maju tidak ada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebukti pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat
Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menemukan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, mari datang dengan senang hatimu saudara. Semua terjadi dalam hidupku, takkan luput dari kasih-Mu. Kau besertaku. Katakan sama-sama saudara. Sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesaku, Kau bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Amin. Makasih Tuhan. Saat Kau hampiri, ku terharu. Rasakan Dia hadir dan nyata di tempat ini. Kini ku rasakan Kau hadir. Kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir Tuhan. Rasakan Kau nyata di tempat ini. Temukan aku, beri harapan untukku hidup. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Terima kasih buat harapan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun Kau meninggalkan setiap kami. Thank you Lord. Sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesaku, Kau bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Amin. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Kau hadir Tuhan. Kini ku rasakan Kau hadir. Amin. Kau nyata. Temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir. Kini ku rasakan Kau nyata. Kasih-Mu besar, temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan menemukan setiap kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau kenakanku ya Tuhan. Kau jadikan
seperti Engkau mengasihi kami. Biar kasih-Mu itu Tuhan pagi hari ini menjamah dan menyentuh setiap hati kami. Pagi hari ini kami datang menyembah dan mengagumi Engkau, Yesus Raja kami, Tuhan kami, Bapa kami, sahabat kami, kekasih hati kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, terima kasih. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan saudara, tiada seperti Kau. Kami mengagumi Engkau Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sungguh tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Kau. Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan, yang menjamah segenap hatiku. Sungguh tiada lagi, tak seorang pun di dalam hidupku ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau,
Jesus. Help me know you are real. In Jesus' name, amen. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa dengan sungguh pujian ini bukan hanya sekedar kita nyanyikan, tapi ungkapan dari dasar hati kita bahwa di dalam paling dalam, bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang kita inginkan dan kita rindukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bacakan deklarasi iman kita, karena kita percaya selalu ada kabar baik yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. FGF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh kasih salam minimal 5 orang, katakan selamat hari Minggu. Yang udah dapat 5 orang, boleh duduk kembali di tempat duduknya. Dan hari ini menjadi hari yang sangat spesial buat kita. Ada beberapa teman-teman kita memutuskan untuk menjadikan IFGF Semarang bukan hanya sebagai tempat untuk mereka beribadah, tetapi mereka menjadikan FGF Semarang sebagai rumah buat mereka. Firman Tuhan berkata, kita bukan lagi orang asing, tetapi kita adalah kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus, yaitu anggota keluarga kerajaan surga. Kami berdoa dengan sungguh supaya teman-teman hari ini yang di Covenant benar-benar bisa tertanam di tempat ini, bisa bertumbuh dengan baik dan terus menghasilkan buah dalam setiap bidang kehidupan yang teman-teman kerjakan. Saya percaya nggak ada rumah yang sempurna, tetapi kita belajar menjadi orang terbaik di dalam rumah, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk ada. Terima kasih buat kerendahan hati teman-teman semua, dan kesungguhan hati teman-teman untuk memutuskan menjadi covenant member dari IFGF Semarang. Tidak keberatan untuk Bapak Ibu mengarahkan tangan kita sama-sama buat mereka hari ini untuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Buat teman-teman kami yang memutuskan menjadikan IFGF Semarang sebagai rumah buat mereka. Dengan mereka menjadi covenant member dari tempat ini. Kami berterima kasih buat anggota baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami berterima kasih buat kerendahan hati mereka untuk dimuridkan di tempat ini. Kami berdoa biarkan selama mereka ada di tempat ini, mereka tertanam dengan baik, mereka bertumbuh dengan baik, dan mereka terus menghasilkan buah-buah yang baik dalam setiap perjalanan hidup mereka. Hari ini berkati keluarga mereka, berkati kehidupan pribadi mereka. Apapun yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan terus jadikan berhasil. Dan kami sungguh bersuka cita menyambut mereka menjadi bagian dari keluarga kami, IFGF Semarang. Hari ini dengan otoritas yang Tuhan berikan buat kami menyambut mereka menjadi covenant member dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Teman-teman yang di depan boleh lihat ke belakang supaya jemaat boleh lihat wajah kalian. Dan teman-teman yang di belakang bisa kasih tepuk tangan buat mereka semua. Selamat datang di IFGF Semarang, bisa kembali ke tempat duduknya. Masih dengan tema kita yang sama sepanjang bulan November ini, kita bicara tentang Choose to Honor, gimana kita belajar untuk menghormati Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebetulnya untuk menguji bagaimana kesungguhan hati kita
untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, atau kita memutuskan untuk keluar dari jalan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati dan kita lalui. Pemazmur sudah mengingatkan kita bahwa perjalanan kita bukan hanya akan melewati padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Akan ada masa-masa dalam hidup ini kita melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Kita merasa ditinggalkan, kita merasa dikucilkan. Kita merasa apa yang kita bangun dan kita kerjakan tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Keluarga kita ada di dalam sebuah titik kritis, komunikasi kita menjadi komunikasi yang tidak baik. Lebih banyak diamnya daripada berkomunikasi di dalam rumah kita. Kita menghadapi masa depan yang gelap buat pekerjaan kita, buat perusahaan kita, buat industri kita. Kita menghadapi masa-masa yang suram dengan pendidikan anak-anak kita, tentang pergaulan mereka yang setiap hari kita berdoa. Kita merasa persis ada di sebuah malam yang gelap. Makanya hari ini saya akan bicara tentang the dark night. Gimana kita ada di sebuah malam yang gelap dalam hidup kita. Di saat-saat seperti itu keputusan sangat sulit harus kita putuskan. Sering sekali kita mengikuti apa yang menjadi keinginan hati kita. Dibandingkan kita mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lewati. Tapi Tuhan selalu berjanji bahwa di dalam lembah bayang-bayang maut, gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itu selalu ada buat kita. Saya berdoa apa yang dialami oleh Saul hari ini, itu tidak kita pilih dan tidak kita lakukan sepanjang perjalanan hidup kita. Kita sampai di 1 Samuel pasal 28, 3 atau 2 pasal terakhir sebelum Saul mati, Saul mengambil keputusan yang sangat kritis, sangat vital, dan dia salah memilih ketika dia ada di Endor. 1 Samuel pasal 28, saya tidak akan membacakan 25 ayat, saya hanya membacakan beberapa ayat di atasnya. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunam. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dalam mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab, dia di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin beberapa di antara kami sedang menghadapi musim-musim gelap dalam hidup kami. Memasuki tahun yang baru, menutup tahun ini. Ada begitu banyak target kami yang mungkin belum tercapai. Rencana-rencana yang sudah kami atur tidak berjalan seperti apa yang kami atur. Segala perencanaan kami seolah-olah putus di tengah perjalanan. Dan kami akan mengakhiri tahun ini dengan sebuah ketidakpastian. Apalagi untuk memulai sebuah tahun yang baru. Kami persis seperti Saul yang ada di Endor. Di sebuah tempat yang gelap. Dengan sebuah pilihan yang sulit. Tapi biarkan hikmat-Mu hari ini menolong kami.
Supaya di tengah ketidakpastian dalam hidup kami, di tengah gelapnya malam yang kami lewati, hati kami tetap berpaut kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada seorang pilot pesawat yang kecil, bukan pesawat yang besar, itu sedang terbang pada malam hari. Tiba-tiba dalam sebuah perjalanan terbangnya dari sebuah kota yang kecil, sebuah bandara yang kecil, menuju sebuah bandara yang besar, tiba-tiba sistem navigasi pesawatnya mati total. Sistem navigasi pesawatnya mati total, tidak ada lampu, tidak ada radar, tidak ada panduan sama sekali. Ia hanya mendengar suara angin dan bunyi yang mesin. Yang lebih menakutkan buat dia tidak bisa memandang apapun yang ada di luar jendelanya. Semuanya gelap, instrumen diam, dan pilot ini mulai pelan-pelan sangat panik. Tetapi di dalam dunia penerbangan ada sebuah aturan yang tertulis dan wajib diikuti oleh semua pilot. Peraturannya berkata demikian, ketika malam gelap dan instrumen diam, jangan percaya pada perasaanmu, tetapi hormati semua instrumen atau instruksi yang ada, bukan dengan insting. Sekali lagi, peraturan yang dibuat dalam sebuah maskapai, ketika malam gelap dan instrumen seolah-olah diam, jangan percaya kepada perasaanmu, tetapi hormati semua instrumen yang ada, instruksi yang ada, bukan mengikuti insting yang kamu pelajari, yang timbul di dalam dirimu selama kamu terbang. Dan benar, pilot ini bukan pilot pemuda, pilot yang sudah cukup senior. Dia tenang saja di tengah-tengah cuaca tersebut. Dia merespon dengan sangat baik. Biasanya kalau pilot itu panik, pilot itu akan segera menarik kemudinya, dia akan mengubah arahnya supaya dia bisa melihat lampu yang ada di kota maupun lampu yang ada di landasan. Itu sebabnya sering sekali terjadi kecelakaan pesawat ketika semua pilot mengikuti instingnya daripada mengikuti instruksi yang diberikan. Pelan-pelan ia mulai menyalakan radio daruratnya dan dengan tenang dia mengikuti semua panduan-panduan yang diberikan oleh tower kepada dia lewat radio darurat. Dan akhirnya pilot ini mampu mendaratkan pesawatnya dengan sangat baik. Mungkin hari ini kita tidak ada di dalam sebuah kokpit pesawat, di tengah malam yang gelap, badai, segala sesuatu mati. Tapi mungkin kita ada di dalam sebuah kokpit kehidupan kita seperti awal saya cerita. Kita sedang ada di tengah-tengah musim yang gelap dalam hidup kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah bisnis kita, di tengah karir kita, di tengah dunia pelayanan kita, dunia keluarga kita, dunia sekolah kita, perkuliahan kita. Kita ada di sebuah masa-masa yang genting dan gelap, dan kita harus membuat keputusan yang benar di tengah situasi yang sebetulnya sama sekali nggak bisa kita lihat. Beberapa teman-teman yang memiliki perusahaan, milik kantor, kita mulai mengatur budgeting untuk tahun 2026, karena sebentar lagi kita akan tutup buku buat kita di tahun 2025. Beberapa di antara kita mulai buat planning apa yang akan kita kerjakan. Kita mulai mereview apa yang sudah terjadi buat kita sepanjang tahun 2025. Karena sebentar lagi bulan Desember. Itu artinya semua planning yang sudah kita kerjakan dari Januari harus segera selesai di bulan Desember. Tapi waktu kita memandang mundur, kita melihat semua planning seolah-olah berantakan. Semua skenario yang sudah kita buat, plan A tidak terjadi, plan B tidak terjadi. Bahkan beberapa di antara kita sudah tidak lagi memiliki opsi apapun untuk perusahaan kita, untuk pekerjaan kita. Beberapa di antara kita berdoa di awal tahun. Kita berharap Tuhan memulihkan keluarga kita. Tapi waktu kita menjalani bulan demi bulan, tahun demi tahun, waktu demi waktu, sampai di bulan November ini, kita merasa waktu itu berjalan bukannya tambah baik, komunikasi kita tambah buruk, situasi anak-anak kita bukan lagi menjadi situasi yang baik, sakit yang kita alami tidak semakin hari semakin lebih baik, bahkan cenderung semakin hari apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, masalah apapun yang sedang kita hadapi, semakin hari semakin lebih gelap. Kita persis seperti seseorang yang ada di tengah malam yang sangat gelap,
di titik jam 12 malam. Yang kita berpikir menunggu pagi masih sangat lama dan masih sangat panjang. Saul mengalami hal yang sama. Dia ada di dalam sebuah malam yang sangat gelap di sepanjang perjalanan kepemimpinannya, di sepanjang perjalanan hidupnya. Dia memulai karirnya dengan sangat-sangat baik. Tuhan tahu dia, Tuhan mengurapi dia, Tuhan memilih dia menjadi raja, karena perawakannya bagus dan hidupnya takut akan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah terakhir hidupnya, ketika dia ada di tempat-tempat tergelap dalam hidupnya, Alkitab berkata menceritakan kronologis cerita dari ayat 1, Saul ada di kota Filistin. Kota yang menjadi musuhnya Saul. Dalam setiap pertempuran Saul melawan orang Filistin, Daud selalu berdiri di sampingnya, seolah-olah menjadi wingman buat dia, menjadi orang kedua buat dia, bahkan menjadi bemper dia. Dia nggak perlu maju, Daud yang maju untuk pergi berperang. Tapi kali ini, Daud ada di kota musuhnya. Bahkan raja di kota musuhnya berkata, Daud mulai hari ini, kamu harus berperang bersama-sama dengan aku. Kemungkinan berita itu juga sampai kepada Saul dan hari itu, dia bukan hanya akan berhadapan dengan orang Filistin, kemungkinan Daud ada di rombongan orang-orang Filistin pada waktu itu yang akan menyerang Saul. Apalagi 2 kali Daud sudah menyelamatkan nyawanya Saul, waktu Daud berhasil ingin membunuh Saul, tapi tidak jadi untuk membunuhnya, Saul tetap mencari Daud. Saul berpikir mungkin ada sakit hati yang timbul di dalam hati Daud. Dia ada di titik kritis karena berperang melawan orang Filistin dan Daud tidak ada bersama-sama dengan dia. Yang kedua, orang yang paling dia andalkan, orang yang paling dia harapkan, setiap kali ketika dalam peperangan dia kalah, dia memutuskan untuk memanggil Samuel. Karena dia percaya dengan memanggil imam, membakar korban, hadirat Tuhan turun, mereka akan mengalami kemenangan di dalam peperangan itu. Tapi Alkitab berkata, Samuel sudah mati. Samuel dikuburkan di Rama, kronologis cerita dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, baru masuk pada konteks bahwa orang Filistin menyerang Saul. Alkitab berkata waktu Saul melihat orang Filistin ini, Saul sangat-sangat ketakutan dan sangat-sangat gemetar. Di tengah situasi seperti itu sebetulnya dia sudah mengambil pilihan bijak pertama kali untuk datang kepada Tuhan di ayat yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Dia berdoa, Tuhan tidak menjawab. Dia minta mimpi, Tuhan tidak memberikan mimpi. Dia coba melemparkan Urim Tumim untuk menanyakan apakah dia akan maju berperang atau tidak maju berperang. Tuhan tidak menjawab lewat Urim Tumim. Bahkan dia panggil semua para nabi. Semua para nabi tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat Saul hari itu. Saul ada di posisi terjepit, di sebuah masalah yang besar, dalam keadaan takut, minta petunjuk, tetapi Tuhan tidak bisa memberikannya kepada Saul. Saul ada di sebuah posisi yang sangat kejepit, di sebuah posisi yang dia tidak bisa melihat jalan keluar sama sekali. Saya berpesan buat teman-teman semua hari ini, if you can't see a way out, jika kita tidak bisa melihat jalan keluar dalam kehidupan kita, stay on the way. Tetap ada di jalan yang kita ngerasa bahwa jalan itu adalah jalan terbaik, yang harus kita lewati. Jalan kebenaran yang memang harus kita pijak di sepanjang perjalanan kita. Meskipun kita nggak lihat jalan keluar, tapi fokus kita tetap ada berjalan di dalam kebenaran itu. Jangan jalan ke kiri, jangan jalan ke kanan, tapi stay on the track. Karena penghormatan kita kepada Tuhan tidak dibuktikan waktu situasi terang, baik, keadaan aman. Tetapi honor is proven not in a daylight, but in the dark night. Penghormatan kita kepada Tuhan itu tidak dibuktikan ketika situasi baik-baik saja. Tetapi penghormatan kita kepada Tuhan seringkali dibuktikan ketika kita melewati sebuah malam yang gelap. Waktu rumah tangga kita baik-baik, gampang untuk kita memilih setia. Waktu pekerjaan kita baik-baik, gampang untuk kita setia. Waktu situasi semuanya baik,
Gampang untuk kita bisa memilih segala sesuatu itu dengan baik. Tetapi ketika situasi sedang tidak baik-baik saja, komitmen kita, janji kita, saat itu sedang diuji. Apakah kita benar-benar sedang menghormati Tuhan? Atau kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan dan sesuai dengan keinginan hati kita. Saya sangat percaya bahwa diamnya Tuhan itu sebetulnya untuk menguji apakah kita lebih cinta kepada suara Tuhan atau kita lebih cinta kepada hasil yang kita inginkan. Sebetulnya untuk apa Saul minta urim, minta mimpi, minta petunjuk para nabi? Karena dia menentukan hasil akhirnya bahwa dia harus menang. Karena keinginannya untuk menang, itu yang menimbulkan ketakutan dan depresi sendiri buat Saul. Kenapa? Karena dia menentukan hasil akhirnya. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia memutuskan untuk mencari suara seorang petenung yang sudah dituliskan di ayat sebelumnya. Waktu dia diangkat menjadi raja, hal yang pertama yang dia basmi adalah semua berhala, tukang tenung, tukang mimpi, karena mereka tahu semua hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Dibantai habis sama Saul. Tetapi di tengah-tengah situasi kejepit dan kepepet, Daud memilih melakukan sesuatu yang di luar jalan yang harusnya dia pilih. Kenapa dia pilih? Karena dia lebih cinta pada hasilnya. Daripada dia mencintai suara Tuhan dalam hidupnya. When answer don't come, ketika kita berdoa dan kita merasa bahwa jawaban itu tidak muncul, obedience become your greatest expression of honor. Percayalah ketika kita ngerasa bahwa semuanya diam, jawaban itu nggak muncul, ketaatan kita itu menjadi ekspresi kita yang terbesar atas sebuah kata yang namanya penghormatan. Apakah kita tetap taat pada apa yang Tuhan sudah putuskan buat kita? Atau kita memilih keluar dari jalan Tuhan, mengikuti hasil yang kita inginkan. In God's silence, your honor become your compass. Perhatikan baik, di tengah diamnya Tuhan, penghormatan kepada Tuhan, itu selalu menjadi kompas di dalam perjalanan hidup kita. Satu kali saya konseling sebuah keluarga, seorang laki-laki ketika ketemu dengan saya berkata, kenapa kamu melakukan hal itu? Dia berkata, pastor, rumah tanggaku tidak baik-baik saja. Komunikasi kita tidak baik-baik saja. Daripada saya punya simpanan yang lain, lebih baik saya melakukan hal ini. Saya bilang sama dia, kenapa kamu harus memilih hal yang buruk di antara hal yang buruk? Kita seringkali memutuskan untuk memilih hal yang buruk di antara hal yang buruk yang harus kita pilih. Kenapa kamu tidak memutuskan untuk memilih ini dibandingkan kamu memilih yang ini? Pastor, perusahaan kita sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaanku, bosku tuh galak banget dan pelit banget gajinya. Bosnya galak, pelit. Kalau galak, baik, untung buat kita. Ini galak, pelit. Semua bisa angkat tangan kanan semua? Pukul pundak sebelah kananmu. Bilang itu bukan kamu banget, bilang. Udah galak, pelit. Bosnya pastor galak banget, pelit banget. Ya udah, aku korupsi aja uang perusahaan. Di tengah segala sesuatu yang buruk, doa kita nggak dijawab, pergumulan kita belum selesai, masalah kita belum teratasi, penghormatan kita kepada Tuhan itu selalu menjadi kompas yang menentukan sebuah perjalanan kehidupan kita. Kemarin hari Sabtu saya memberkati sebuah pasangan yang menikah. Saya bilang sama mereka bahwa di hari kita mengucapkan janji pernikahan kita,
itulah penghormatan kita tertinggi kepada Tuhan dan penghormatan kita tertinggi kepada janji yang kita ucapkan. Baik dalam keadaan suka maupun duka, sakit maupun sehat, kelimpahan maupun kekurangan. Janji itu jadi kompas buat kita. Karena kita sedang menghormati Tuhan dan menghormati orang yang kita buat janji bersama-sama dengan kita. Sama halnya ketika kita memilih setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengibaratkan hubungan Kristus dengan gerejanya sebagaimana hubungan suami dengan istrinya. Ketika kita berpikir bahwa di masa-masa Tuhan tidak menjawab semua yang kita inginkan, Tuhan terasa diam, penghormatan kita kepada Tuhan, itu selalu menjadi kompas yang menentukan perjalanan hidup kita. It is better to wait in God's silence than to walk outside His will. Lebih baik tetap menantikan suara Tuhan walaupun diam, dibandingkan kita berjalan keluar dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Bisa katakan amin? Lebih baik walaupun Tuhan gak jawab, udahlah Tuhan, aku jadi seperti seorang perempuan yang menunggu dan mengharapkan rempah-rempah di kaki Tuhan. Kita terus menggedor pintu surga. Sampai pintu surga itu terbuka buat kita. Kalau tidak terbuka sekalipun, kita tetap akan menunggu di pintu surga. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika Tuhan sudah akan menghukum sebuah kota, Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Ketika Musa berdoa, hati Tuhan yang menjadi seorang bapa itu selalu luluh dengan permintaan anaknya. Tapi seringkali kita cepat-cepat pergi sebelum Tuhan menjawabnya. Seringkali kita terlalu terburu-buru di tengah situasi takut dan panik yang sedang kita alami. 1 Samuel pasal 28 ayat 8 berkata demikian, lalu menyamarlah Saul. That's not what king must do. Itu bukan sesuatu yang harusnya seorang raja lakukan. Karena dia nggak ada pilihan yang lain. Dia tahu kepara petenung itu dosa dan salah buat bangsa Israel. Tapi dia tetap melakukannya. Yang dia lakukan ngapain? Menyamar. Saya masih ingat zaman dulu, waktu zaman nakal. Kalau mau ke diskotik supaya orang nggak lihat, pakai topi lah, pakai kacamata lah, pakai masker lah. Kalau kita udah menutup identitas kita dengan sesuatu yang lain, sebetulnya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan salah. Tapi menariknya, dia tahu apa yang dia lakukan salah. Dia tetap melakukannya. Halo. Bisa angkat tangan kanan sekali lagi? Pukul pundak sebelah kananmu. Bilang mirip banget kayak kita. Bilang. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan kain, pakaian lain, dan pergilah ia dengan orang-orangnya. Perhatikan baik. Dia menyamar. Pakaian raja dilepaskan sama dia. Menyamar untuk melakukan sesuatu yang baik, itu baik. Tapi menyamar untuk melakukan dosa, ada hal yang disembunyikan. Dosa selalu membuat kita menyembunyikan segala sesuatu dari orang-orang terdekat dalam hidup kita. Halo, chat di-delete, handphone di-password, masker dipakai terus. Menyamarlah Saul, dan dia memutuskan untuk datang ke para petenung yang ada di Endor. Seringkali panic lead to compromise. Panik itu membuat kita selalu berkompromi dengan kebenaran itu. Honor leads to clarity. Panik membuat kita seringkali berkompromi dengan keputusan-keputusan dalam hidup kita. Honor lead to clarity. Kan kita tanggal 6 ada pertandingan gizi terni. Beat the Pester.
Siapa yang bisa mengalahkan saya pasti masuk surga. Oh enggak Bapak Ibu enggak. Kita ada turnamen. Saya punya partner di Beat the Pastor, tapi saya juga main di Men's Bronze. Saya sering sekali main dengan partner saya ini. Sering latihan bareng, sering main bareng. Kemudian kita lihat daftar-daftar yang main. Ya kemungkinan kita bisa masuk final lah dalam pertandingan Men's Bronze ini. Kita udah berpikir bahwa kita masuk final. Yang buat acara kita, yang buat aturan kita. Benar kan? Nanti kita yang pilih grupnya. Supaya yang bertemu dengan saya, yang saya mampu untuk menang. Enggak, Bapak Ibu. Tetap lewat undian. Tapi dalam salah satu aturan yang kita buat mereka yang bisa main di Men's Bronze, enggak boleh menang Men's Bronze juara 1, 2 kali pertandingan. Saya daftar dengan satu teman yang kemarin sudah juara 1 di Jogja. Waktu dia sudah daftar bersama dengan saya di sini, kemarin 2 minggu yang lalu atau minggu lalu, dia main di Jakarta dan juara 1 di Jakarta. Waktu dia berangkat ke Jakarta, dia bilang, "Pastor, doain supaya aku bisa juara." Saya bilang sama dia, "Aku gak mau berdoa supaya kamu bisa main sama aku." Dia masuk final, di final dia bilang lagi, "Pastor, please doain nih, di final lawannya berat." Aku mau doain dia menang, aku kehilangan partner. Aku mau doain dia kalah, enggak pendeta banget. Aku doain dia menang dan dia menang. Kemarin semua kita meeting, kira-kira dia boleh main sama aku enggak di acara Gisiterni? Beberapa bisa main di Jakarta karena sudah daftar di tempat duluan. Kemarin kita meeting. Mereka udah putusin, aku udah tanya di grup, boleh main gak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Kemarin kita meeting, saya berpikir panjang. Saya bilang sama dia, udahlah, kamu gak usah main. Aku pilih partner yang lain. Kalau aku boleh memilih, dia main sama aku. Wong kita yang buat peraturan kok. Hanner, little clarity. Kalau bicara soal senang, aku senang partner sama dia. Karena udah biasa main. Dibandingkan harus nyari partner di jeda-jeda 1 minggu ini. Tapi, that's our choice. In every situation. Di dalam segala situasi yang sedang kita hadapi. Panik selalu membuat kita berkompromi dengan segala situasi. Itu hal yang kecil. Di hadapan kita ada uang, di hadapan kita ada sesuatu yang lain. Apa yang menjadi pilihan dalam hidup kita? Perhatikan baik. Jangan biarkan gelapnya malam itu yang mengikis karakter kita. Let your character shape the darkness. Jangan biarkan kesulitan itu yang menghancurkan karakter kita. Tapi biarkan karakter kita yang menghapus, mengikis gelap itu. Karena kita tetap memilih, tetap setia. Dan menghormati Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena when you choose shortcut, you shorten your future. Ketika kita memilih shortcut, kita sedang memperpendek masa depan kita. Halo? Seringkali kita cepat buru-buru karena kita berpikir ini jalan terbaik. Kita pengennya shortcut aja. Udah, selesai. Waktu kita pilih shortcut, sementara kita sedang memperpendek masa depan kita. Yang harusnya Tuhan bisa bawa kita di angka 10. Karena kita memperpendek. Mungkin kita mencapai maksimal di angka 8. Enggak 10 seperti yang Tuhan ingin bawa kita dalam hidup ini. Honor, keep you standing when fear tries to make you run. Penghormatan kita kepada Tuhan membuat kita tetap berdiri. Ketika ketakutan itu ingin membuat kita lari daripada Tuhan. Honor is obedience when obedience hurts. Penghormatan itu artinya tetap taat sama Tuhan. Meskipun ketaatan itu memang menyakitkan buat kita. Meskipun ketaatan itu enggak menyenangkan buat kita.
Tapi kita pengennya shortcut, kita pengennya jalan pintas, kita pengennya cepat, kita pengennya diselesaikan dengan caranya kita. Ingat Saul memulai segala sesuatu dengan baik sekali. Dia memulai dengan diangkat oleh raja, oleh Tuhan. Ditutup kematian datang kepada seorang petenung di Endor. Diangkat oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Meninggal di Endor. Memulai dengan Tuhan. Mengakhiri dengan seorang peramal yang ada di Endor. Choose to honor even when the night is long. Tetap taat. Meskipun kayaknya panjang banget malam ini Tuhan. Panjang banget, gelap banget. Choose to honor. Masalah nggak selesai Tuhan, choose to honor. Keluarga belum pulih Tuhan, choose to honor. Kerjaan belum baik Tuhan, choose to honor. Tetap menghormati Tuhan. Because God morning always come. Malam tidak akan selamanya malam guys. Selalu akan ada pagi. Selalu akan ada pagi. Sekencang apapun hujan, deras sekalipun 2 hari, selalu akan ada hari di mana hujan itu berhenti. Stay on. Tetap setia aja. Jalan aja. Panjang banget, nggak apa-apa. Panjang itu untuk meningkatkan stamina dan karakter kita. Semakin hari, semakin lebih baik. Perhatikan baik. Small choice of honor today. Pilihan kecil untuk kita tetap menghormati Tuhan di hari ini. Selalu akan membuka pintu mujizat di hari esok buat kita. Makanya Tuhan berkata, mencari orang yang baik itu gampang. Tapi mencari orang yang setia, itu susah. Baik itu gampang. Setia, itu sulit. Sebuah kisah nyata yang dirahasiakan nama orangnya dan nama perusahaannya. Menceritakan kisah seorang yang bekerja sebagai seorang finance manager di salah satu perusahaan teknologi yang sangat besar di Asia. Sebuah perusahaan regional dengan lebih dari 5.000 karyawan. Pada tahun 2019 perusahaannya sedang menghadapi tekanan besar dari investor dan regulator. Supervisornya bilang sama dia, kamu harus menyesuaikan angka keuangan dalam lapor kuartal itu. Supaya perusahaan kita di mata para investor tetap baik-baik saja. Dan dia bilang gini, semua perusahaan besar juga melakukan ini supaya mereka bisa bertahan. Tetapi anak muda ini yang sangat cinta kepada Tuhan, dia bilang gini, saya tidak bisa. Saya menghormati standar Tuhan. Bukan hanya standar perusahaan ini. Benar saja, 4 minggu kemudian dia dicopot. Karena dianggap tidak kooperatif dengan perusahaan karena perusahaan sedang mengalami situasi yang sulit. Tetapi 6 bulan kemudian perusahaan tersebut diaudit dan tersangkut sebuah kasus yang sangat besar. Diproses dan diotorisasi oleh lembaga keuangan. Banyak eksekutif harus turun jabatan dan semuanya terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Gak berapa lama kemudian pemuda ini ditawar oleh salah satu perusahaan multinasional yang mengetahui bahwa integritasnya sangat tinggi selama proses investigasi itu. Kemudian mereka berkata kepada dia demikian, kami mencari orang yang memiliki integritas ketika tekanan paling tinggi terjadi. Hari ini dia bekerja di perusahaan itu sebagai pemimpin tertinggi dari perusahaan itu di bidang finance. Mungkin kita menghadapi masa gelap, tapi choose to honor merupakan integritas tertinggi yang kita miliki. 3 pesan sederhana saya buat teman-teman hari ini. Ketika Tuhan diam, tetap hormati Dia. Ketika tekanan besar terjadi, tetap hormati batasannya.
Gak boleh keluar batas. Ketika firman Tuhan yang disampaikan itu menyakitkan buat kita. Seperti Saul. Tetap hormati apapun menjadi keputusan Tuhan buat kita. Karena itu selalu menjadi pilihan terbaik buat kita. Selamat hari Minggu dan semoga firman Tuhan hari ini menolong kita untuk melewati beberapa musim kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Berapanya Bapak Ibu yang diberkati hari ini? Bisa kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita makin berdiri bersama-sama. Aku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biarkan pujian ini menjadi suara hati yang kami naikkan buat Tuhan. Meskipun terkadang gunung itu tidak berpindah, hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami memilih untuk menghormati Tuhan daripada keinginan hati kami. Kami menghormati jalannya Tuhan daripada keinginan hasil yang ingin kami dapatkan dalam hidup kami. Ajar kami bertahan di masa-masa gelap kami dengan sebuah integritas yang tinggi, dengan sebuah nilai yang benar. Kami tidak akan keluar dari batasan-batasan yang seharusnya kami lewati. Sinarata kayana rata kapas. Pegang tangan kami Tuhan di masa-masa ini. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di masa-masa gelap. Di tengah keluarga mereka, pekerjaan mereka. Biarkan mereka tetap memilih benar. Tetap ada di jalan yang benar. Karena mereka lebih menghormati Tuhan daripada yang lainnya. Kuatkan hati kami, pegang tangan kami, luruskan jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengan imanku berkata, Tuhanku punya rencana. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Yes, amin. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
Hai Jemaat AFJO Semarang, welcome home. Berikut info-info terupdate Gereja AFJO Semarang dalam iNews of this week. Dituliskan dalam Lukas 12 ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Sebab di mana hartamu, di situ juga hatimu." Saat membawa persembahan kita ke rumah Tuhan, kita menunjukkan bahwa hati kita pun ada untuk Tuhan dan gerejanya. Jika Anda ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat melakukannya melalui kotak persembahan yang kami letakkan di depan The Sanctuary, transfer ke rekening AFJO Semarang atau scan QR Code yang ada di layar atau di depan kursi saudara saat ini, ataupun melalui mesin EDC yang ada di Information Desk. Selamat memberi dengan sukacita. Jemaat semua, kami rindu berdoa untuk Anda. Jika Anda ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan pokok doa ke nomor hotline kami yang ada di bio Instagram AFJO Semarang. Bagi Anda yang baru beribadah bersama dengan kami dan ingin mengenal lebih dalam tentang gereja AFJO Semarang, saudara bisa datang ke booth Connect Lounge yang ada di Information Desk. Teman-teman tim asimilasi akan dengan senang hati membantu Anda. AFJO Semarang mengajak semua jemaat yang berusia 60 tahun ke atas untuk bergabung dalam ibadah senior. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember pukul 5:30 sore. Bertempat di Kids Hall dan acara akan dilanjutkan dengan makan malam serta fellowship bersama. Ajak orang tua atau saudara Anda yang berusia 60 tahun ke atas untuk datang ke ibadah senior. Yayasan Generasi Insan Sejahtera Indonesia juga akan mengadakan turnamen padel yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember di Padel Ground Semarang dengan 3 kategori, yaitu Women Beginner, Men Bronze, dan Mixed Bronze. Turnamen ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah untuk berbagi dan berbuat baik bagi sesama dari apa yang bisa kita berikan. Bagi saudara yang ingin mendaftar menjadi peserta atau bermitra, Anda dapat langsung menghubungi booth yayasan. Hello Next Gen, Christmas is coming and we are so excited to celebrate together. Next Gen Christmas dengan tema Good News akan diadakan pada tanggal 14 Desember jam 5 sore. Kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Lin and let's gather, worship and celebrate the one through good news. Kalian dapat melakukan pendaftaran melalui apps AFJF Semarang dengan registration fee sebesar Rp30.000 dan jangan lupa membawa kado senilai minimal Rp25.000 untuk tukar kado. Invite your friends, let's make this Christmas unforgettable and see you there. Halo teman-teman kids, Natal tahun ini ada yang berbeda loh. Kita akan berpetualang melihat kelahiran Tuhan Yesus bersama para binatang yang lucu-lucu. Ada siapa aja ya? Ayo segera daftar dan catat tanggalnya. The Untold Story of Christmas, Sabtu 13 Desember pukul 9.30 pagi. See you! AFJO Semarang kini hadir dengan aplikasi baru yang membuat Anda semakin mudah terhubung dengan berbagai kegiatan gereja. Cukup login dengan email lama atau sign up jika belum punya akun. Setelah itu, jangan lupa verifikasi email dan nomor WhatsApp di profil Anda. Kalau ada kendala atau lupa email, silakan kunjungi booth apps atau information desk setelah ibadah. Yuk, segera download dan gunakan aplikasinya. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram AFJO Semarang atau bisa langsung menuju ke Information Desk. That's all the iNews for this week. Always remember, people is our mission, connect with God and make disciples. Alive in culture and happy Sunday. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, teman-teman dari FGF Pray akan dengan senang hati dan setia berdoa buat segala sesuatu yang Bapak Ibu ingin untuk mereka doakan. Mereka akan menantikan Bapak Ibu di depan nursery room.
Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi IFGF Semarang, karena ini merupakan sesuatu yang penting buat kita untuk kita bisa mengetahui segala info yang ada dan kegiatan yang berlangsung di IFGF Semarang. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena Bapak Ibu dululah download duluan dan kali ini harus download. Tapi Bapak Ibu yang punya kendala untuk mengisi data, password dan yang lainnya, teman-teman dari aplikasi akan menolong Bapak Ibu yang ada di depan. Khususnya buat para volunteer dan iCare leader please, karena ini penting untuk memantau perkembangan dan kegiatan-kegiatan yang ada di iCare-nya kita. Buat Bapak Ibu yang punya anak-anak, jangan lupa mengajak mereka untuk hadir dalam Christmas Next Gen tanggal 14 Desember 2025 jam 5 sore. Dan sekaligus saya mau kasih tahu bahwa bulan Januari nanti ibadah Next Gen akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 5 sore di The Sanctuary yang ada di ruangan ini. Dan buat teman-teman yang seumuran agak mirip sama saya, untuk bisa hadir dalam ibadah senior spesial yaitu Christmas. Nanti yang akan bicara di sana kita impor khusus dari Korea Selatan, Bapak Ibu ya. Nanti saya akan bicara di Christmas Natal senior. Ya unda-undi lah, umur kita beda-beda tipis. Semua ajak orang-orang tua Anda, antar mereka untuk bisa merayakan Natal bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita hampiri Tuhan. Pada siang hari ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, ajar kami untuk tetap melekat kepada Tuhan dalam segala situasi yang kami hadapi. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, hari dan setiap hari sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan, amin. We just can't get enough. Around the stage, we will follow you. Jesus, you are the light in our hearts. We lift our hands, fix our eyes on you. We follow you wherever you go. We never stop running after you. Oh, Jesus, you are the light in our hearts. We lift
Keindahan sebuah bangunan selalu melewati sebuah proses yang namanya pembangunan. Bangunan yang indah selalu disusun oleh bagian-bagian yang kecil yang sesudahnya seringkali tidak terlihat. Salah satunya adalah batu bata. Setiap bata yang dibangun memiliki nilai sejarah yang penting yang seringkali ditutup dengan keindahan bangunannya. Seharusnya kita mengambil bagian dari sejarah yang penting, bukan hanya menikmati keindahannya. Biarkan setiap bata yang tersusun tertulis nama kita di situ, sehingga kita ikut terlibat meninggalkan sebuah warisan yang besar bagi generasi berikutnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat bagi pembangunan IFGF Semarang, kampus BSB. Ayo kita sama-sama menyelesaikan proyek pembangunan ini. Kita menabur dan kita bersama-sama akan menuai generasi demi generasi bagi kerajaan surga. Proses pembangunan masih terus berjalan. Oleh sebab itu kami ingin mengajak Bapak Ibu terlibat di dalam proses pembangunan ini. Tuhan memberkati. Halo teman-teman kids, Natal tahun ini ada yang berbeda loh. Kita akan berpetualang melihat kelahiran Tuhan Yesus bersama para binatang yang lucu-lucu. Ada siapa aja ya? Ayo segera daftar dan catat tanggalnya. The Untold Story of Christmas, Sabtu 13 Desember pukul 9.30 pagi. See you!